Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Safriyadinata, calon guru penggerak dari SDN 02 Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Berikut adalah video aksi nyata saya dalam modul 2.1 dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama. Sekalipun kembar identik, tetapi satu sama lain memiliki ciri khas tersendiri. Begitupun dengan murid-murid kita, mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Simak penjelasannya berikut ini. Saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid, sehingga semua anak diperlakukan sama. Tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat anak merasa nyaman di kelas. Namun, setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya berikan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan dan gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Siapa melakukan namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal? Ada yang tahu asesmen awal atau diagnostik? Asesmen awal itu untuk menentukan kebutuhan belajar anak apa dan gaya belajarnya. Jadi nanti apakah berapa berupa angket, soal berupa soal pertanyaan, nanti anak apa jawab dengan jujur ya. Kemudian ada juga pertanyaan di papan tulis. Nah, ditulis nanti di belakangnya kosong. Nanti ada 3 pertanyaan juga tentang pola hidup sehat, makanan gizi seimbang. Ya, dijawab nanti di pertanyaan di belakang sini. Hasil dari survei gaya belajar menunjukkan 10 murid mempunyai gaya belajar visual, 5 murid mempunyai gaya belajar auditori, 2 murid mempunyai gaya belajar kinestetik, dan 3 murid mempunyai gaya belajar visual kinestetik. Selanjutnya saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan pemetaan kebutuhan awal murid atau asesmen awal. Kemudian saya menerapkan 3 strategi diferensiasi. 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Semua itu saya laksanakan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat memahami pola perilaku hidup sehat berupa perlunya memilih makanan bergizi dan seimbang dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar kita berdoa dulu. Siapkan berdoanya oleh Gisel. Ayo.
Jadi hadir ke 20 orangnya nampak kelas 4 sekarang ya? Ya betul. Tapi sebelumnya Pak dulu biar semangat ya. Selamat pagi anak-anak Pak kelas 4. Apa kabar kalian? Tepuk semangat. Ya, kemarin kita sudah melakukan namanya asesmen diagnostik pembelajaran pola hidup sehat. Dan sekarang kita akan melakukan pembelajarannya. Sebelumnya Bapak ingatkan lagi kesepakatan belajar ya. Yang pertama itu saling menghargai antar teman. Yang kedua menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga membawa botol air minum dan airnya dari rumah. Yang keempat jujur. Yang kelima semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keenam kalau minta izin keluar secara bergantian. Dan yang terakhir sudah sarapan bagusnya sebelum mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang makanan gizi seimbang. Apa pelajaran kita, Mister? Ya, pola hidup sehat, makanan gizi seimbang. Aku makan sehat, badanku kuat, hariku bersemangat. Dan setelah belajar ini, makan sehat, pintar pilih, pintar makan. Slogannya. Ini apa tanya sebelumnya dulu? Mengapa kita perlu belajar atau perlu memahami materi tentang pola perilaku hidup sehat berupa perlunya memilih makanan bergizi seimbang? Nah, coba apa tanya dulu ya? Mengapa kita perlu belajar tentang memilih makanan yang sehat? Ada yang bisa menjawab anak-anak apa? Kenapa sih kita perlu belajar cara memilih makanan yang sehat untuk dimakan? Ada yang mau jawab? Supaya apa? Supaya sehat ya. Supaya tidak sakit perut ya kalau salah makan. Boleh, apa lagi? Supaya semangat kalau kita makannya bagus, kita semangat belajarnya apa? Jadi anak apa? Kalau kita belajar tentang perilaku hidup sehat, makanan gizi seimbang, diharapkan dapat manfaatnya anak apa? Dapat pemahaman pola perilaku hidup sehat berupa perlunya memilih makanan bergizi seimbang dalam kehidupan nyata sehari-hari. Contohnya anak apa? Dapat memberikan pemahaman mengenai makanan bergizi dan seimbang, akibat dari mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu, serta membekali peserta didik atau anak apa dengan kemampuan untuk dapat memilih makanan yang sehat yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi anak-anak apa kebutuhan kita adalah kebutuhan, salah satunya adalah makan dan minum. Jadi kalau salah makan kita tidak jadi, salah satunya awalnya sakit. Kalau kita belajar tentang pelajaran ini, anak-anak apa diberikan pemahaman bagaimana sih memilih makanan yang baik. Misalnya anak apa kalau di keluar main beli jajanan, jadinya ada tahu ini makanannya bergizi, ini kurang bergizi, ini membuat sakit, ini meskipun ini menyehatkan. Ya kalau dibikin jajanan ke warung, jadi anak apa sudah dapat pemahaman tentang pentingnya memilih makanan bergizi sehat dan seimbang. Ini tujuan belajar kita hari ini. Setelah mengikuti rangkaian pelajaran, nanti anak-anak dapat memahami pola perilaku hidup sehat berupa perlunya memilih makanan bergizi dan seimbang dengan benar. Ini tujuan kita belajar hari ini ya. Apa tanya lagi? Ya Mas. Ini nampak ini gambar apa di depan? Apa itu? Mia. Ya, Mia itu sebelah. Nah, sekarang apa pendapat anak-anak Pak? Apakah makanan ini enak? Apakah makanan ini sehat?
terjadi jika kamu terlalu banyak makan ini? Menjawab. Jawabannya nanti. Yang kedua, ini ada namanya fried chicken, ayam goreng crispy. Apa? Coba jawab pertanyaan ini, apakah makanan ini enak? Ya. Iya. Apakah makanan ini sehat? Enggak ya. Apakah yang terjadi jika kamu terlalu banyak makanan ini apa? Perut juga. Iya, terlalu banyak perut ya. Nanti disimpan dulu pertanyaan jawabannya. Apa kasih nanti jawabannya? Yang berikutnya, yang ketiga, ini makanan yang di depan ini adalah misal ya. Yang pertama, apakah makanan ini enak? Misal kurang enak, enak. Kurang enak nih misal ya. Apakah makanan ini sehat? Misal sehat ya. Jawaban misal. Apa yang terjadi jika kamu terlalu banyak makan ini misal? Menjadi sehat ya. Itu jawaban misal ya. Apa? Kita dulu aja ya. Jawabannya tuh. Misal dari jawab ini, apa ini? Betul lagi tadi jawab? Ada ya. Sekarang setelah menjawab pertanyaan tadi, ayo kita baca bersama cerita Markus pergi ke pasar. Mana ceritanya? Ini ceritanya apa? Apa baca yang kalian mendengarkan ya? Ceritanya apa tadi? Markus pergi. Iya, namanya si Markus. Hari ini sekolah libur. Markus melihat mama sudah berpakaian rapi. Selamat pagi, mama mau pergi kemana? Tanya Markus. Mama mau ke pasar. Apakah kamu mau ikut? Tanya mama. Ya mama, jawab Markus. Markus pergi ke pasar bersama mama. Markus menjelaskan tugas dari ibu guru. Kami disuruh mencari tahu ciri-ciri makanan sehat, Ma, kata Markus. Perhatikan barang yang mama beli ya, kata mama. Nanti kamu akan tahu jawabannya, sambung mama. Mama menuju penjual sayur kangkung. Markus, coba pilih mana yang segar, perintah mama. Ini Ma, batang dan daunnya masih segar, jawab Markus melihat batang sayur kangkung itu. Kemudian mama menuju ke penjual sayur wortel. Markus, apakah wortel ini segar? Tanya mama sambil memilih-milih wortel. Segar, kulitnya tidak keriput dan warnanya cerah, Ma, kata Markus. Kita akan membeli apa lagi, Ma? Tanya Markus. Kita akan membeli betatas, jawab mama. Coba cari betatas yang bagus, kata mama. Ini Ma, warnanya kuning dan kulitnya masih segar. Nah, kata Markus melihat betatas itu. Kemudian sekarang kita membeli sagu, kata mama. Sagu yang bagus, warnanya putih dan bersih, tambah mama. Apakah mama akan membuat papeda? Papeda itu makanan ya? Tanya Markus. Ya, sekarang kita akan membeli ikan, kata mama. Mereka menuju ke penjual ikan. Lihat, ikan ini segar, jelas mama. Insangnya merah, kulitnya mengkilat, dan dagingnya keras. Tambah, kata mama. Ma, saya ingin membeli roti, kata Markus. Mari kita pilih roti yang bagus, ajak mama. Roti yang tidak berjamur, itu roti yang bagus salah satunya, jelas mama. Mama membelikan Markus 3 roti. Setelah selesai berbelanja, mama mengajak Markus pulang. Bagaimana Markus? Sudah dapat jawaban dari tugasmu? Tanya mama. Sudah, Ma. Makanan sehat harus segar dan bersih, jawab Markus. Setiba di rumah, mama segera memasak.
apakah Mama sudah selesai memasak? Tanya Markus. Sebentar lagi Markus, Mama akan siapkan di atas meja, jawab Mama. Markus berpikir pasti masakan Mama enak karena diolah dari bahan yang segar. Mama telah menyiapkan makanan di atas meja. Markus, mari kita makan, panggil Mama. Markus menikmati makanannya dengan lahap. Makanan Mama luar biasa, puji Markus. Ya, karena diolah dari bahan makanan segar, jawab Mama. Mama mengingatkan bahwa tidak semua makanan enak itu sehat. Telitilah dalam memilih bahan makanan, kata Mama. Ya Mama, terima kasih penjelasannya. Mama memang hebat, puji Markus. Nah, itu cerita Markus pergi ke pasar yang karena ada tugas dari ibu gurunya ya. Nah, dari cerita tersebut, dari cerita Markus pergi sama mamanya pergi ke pasar itu, makanan apa saja kamu temukan dalam cerita tersebut? Coba satu orang menjawab. Ya, Yuki, sebutkan makanan yang ada dalam cerita tersebut semuanya. Ya, nanti dicatat. Ya. Ya, bagus Yogi. Ada lagi satu orang perempuan. Si Kaisa. Iya, satu orang lagi. Siapa? Di dalamnya tadi ada tentunya ada sayuran, ada ikan, ada betatas atau ubi kayu, ada bubis. Itu makanan diolah menjadi papeda ya. Ya benar anak-anak apa? Tanya cerita. Jadi makanan dan minuman sehat yang di sekitar kita itu ada yang bergizi dan sehat. Ciri-cirinya bagaimana? Yaitu yang pertama higienis. Jadi makanan itu higienis. Higienis itu artinya bersih dan segar. Nah, higienis itu bersih ya. Yang kedua mengandung serat dan gizi yang seimbang. Nah, jadi di dalam buah-buahan seperti wortel ada mengandung serat. Nah, yang ketiga tidak menggunakan bahan pengawet. Itu ada contohnya 3 makanan sehat bergizi. Tadi yang dibeli Mama kan sudah sehat apa tidak? Sehat ya. Nah, ciri-cirinya yang tidak. Jadi yang mengapai bahan pengawet itu adalah makanan yang sehat dan higienis. Tandanya apa? Kalau bahan makanan tidak pakai pengawet itu tidak tahan lama. Nah, jadi sekarang kita tengok juga yang makanan yang tidak bergizi dan berbahaya. Yang pertama itu terlalu banyak minyak, gula dan garam. Apabila kita makan rasanya terlalu asin, terlalu manis dan banyak minyaknya, itu tidak. Nah, yang kedua mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan. Nah, banyaknya bahan pengawet itu makanan itu lama tahannya. Kemudian berwarna-warna. Kenapa kalau minuman-minuman kemasan berbahaya ya? Jangan terlalu membiasakan makan makanan minuman yang kemasan. Yang siput-siput, kiki-kiki lah. Nah, itu mengandung bahan pengawet. Yang ketiga makanannya terlalu pedas dan terlalu asam. Itu makanannya tidak ada bahayanya. Kalau terlalu pedas kita nanti sakit perut. Terlalu asam nanti kita sakit asam lambung apa. Sekarang apa ada kertas sticky note. Sticky note ya. Mana banyak kertasnya ini? Iya. Penjelasan apa tadi? Tuliskan satu makanan bergizi dan makanan yang tidak bergizi ya. Masing-masing kalian menulis satu makanan bergizi dan makanan yang tidak bergizi di kertas ini. Misalnya apa? Ya, satu-satu orang Pak berikan 2 kertas ini. Tempelkan nanti ke papan tulis. Nah, kalian kan tadi sudah menuliskan apa? Contoh makanan bergizi dan tidak bergizi. Sekarang secara bergantian menempelkannya ke papan tulis. Mulai di sini.
jenis makanan bergizi yang tidak bergizi menurut pemahamanmu. Kemudian menempelkannya ke papan tulis yang sudah Bapak kategorikan bergizi dan tidak bergizi. Coba contohnya kita sebut satu yang bergizi. Siapa yang nulis tak tahu apa dia, tapi yang tulis yang bergizi sayuran, kemudian buah-buahan. Kemudian ada nasi goreng, apakah bergizi, tapi dia menulis masukannya ke dalam kotak bergizi. Ada sayuran kangkung. Yang kalian selanjutnya yang tidak bergizi, dia menulis mie instan, bakso, seblak, mie saset, mie ayam. Nah, kita tahu apa ya siapa yang menuliskannya, tapi dia kategorikan itu ke dalam apa menuliskan yang tidak bergizi. Ya. Nanti dulu ya. Baik, disimpan dulu nanti penjelasannya nanti apa ya. Selanjutnya apa mintakan mengerjakan tugas di dalam LKPD yang sudah Bapak siapkan. Ya, itu sudah ada membawa gunting dan lem. Jadi apa bagikan LKPD-nya? LKPD yang sudah ini makanan kolomnya ada kolomnya 5. Nah, jadi apa bagikan ya 5. Apa bagikan masing-masing ini 2 kertas ini anak apa 2 kertas ini. Kemudian setelah apa bagikan 2 kertas, apa bagikan 1 gambar makanan yang secara keseluruhan banyak. Kalian pilih, kalian gunting mana makanan yang bergizi, masukkan ke dalam kolom makanan bergizi. Yang tidak bergizi kalian gunting, kalian lemparkan ke dalam kotak yang tidak bergizi ya. Nanti ini tempat 1 yang bergizi tempatnya, tulis 1 bergizi di atasnya, yang 1 lagi tidak bergizi. Kalian cari temukan di sini dan gunting yang bergizi 5, yang tidak bergizi 5, dan ditempel menggunakan lem ke kotak. Iya, tulis sama makanannya itu apa, kemudian alasannya tidak bergizi apa. Makanan bergizi dan ditempelkan kepada lembar LKPD-nya. Sekarang kita bermain frase, sebutkan mengangkat tangan dan sebutkan bergizi dan bergizi. Angkat makanannya tadi itu. Coba angkat tangan, bergizi atau bergizi, sebutkan alasannya. Yang pertama ini gambar ini. Tidak bergizi. Apa alasannya? Yang saksi gigi ya, yang 4 pinggir turun aja enggak. Adanya ini ada
Ya. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini apa? Tahu Pak? Apa itu makanannya? Minumannya Pak? Nah, bergizi atau tidak bergizi? Bergizi ya. Ya, nah, ini makanannya, minumannya bergizi. Selanjutnya. Nah, lagi. Ini apa minumannya lagi? Madu rejai bergizi atau tidak bergizi? Nah, ya, benar. Nah, jadi anak apa secara keseluruhan sudah memahami ya mana yang bergizi makanannya dan mana yang tidak bergizi. Selanjutnya Bapak mengajak anak menonton tayangan video tentang makanan gizi seimbang. Makanan penting bagi setiap orang, khususnya bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Oleh karenanya, kotak kotak kita dipenuhi toko berbahagia, swalaya, dan toko makanan cepat saji dan pasar-pasar makanan segar. Bahkan di jalanan dan trotoar ada lebih banyak tempat untuk membeli makanan. Apa yang dibeli dan dikonsumsi oleh orang-orang sangat tergantung pada pilihan makanan dan minuman yang tersedia, berapa harganya, penempatan makanan dan minuman dalam toko, dan bagaimana makanan dan minuman tersebut diiklankan. Semakin banyak toko menjual dan menawarkan makanan cepat saji, minuman bermanis, es krim, permen, kue-kue, dan segala jenis makanan dan minuman tidak sehat lainnya. Makanan sehat tradisional dari pasar secara perlahan digantikan oleh makanan kemasan yang tidak sehat dari swalayan, toko serba ada, dan gerai-gerai makanan cepat saji. Jenis makanan cepat saji dan mudah didapatkan ini dipromosikan kepada anak-anak dan para remaja secara menyenangkan dan menarik. Namun sayangnya banyak dari makanan dan minuman yang diolah secara berlebihan ini dipenuhi gula, garam, dan lemak yang tidak sehat. Oleh karena itu, makanan dan minuman olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak hanya boleh dikonsumsi dengan sangat sedikit dalam pola makan sehat. Kita tidak butuh kota-kota kita dipenuhi toko-toko yang menjual makanan semacam ini. Karena sesungguhnya hal itu memiliki dampak yang besar pada kesehatan anak-anak. Di Indonesia, persentase anak-anak yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas telah meningkat drastis selama 20 tahun terakhir. Hal ini meningkatkan risiko mereka mengalami penyakit serius seperti diabetes dan penyakit jantung saat dewasa nanti. Anak-anak zaman ini tumbuh di dunia di mana toko-toko dan makanan yang dijual membuat mereka sakit. Bukankah ini saatnya untuk berubah? Bukankah seharusnya toko-toko di sekitar kita lebih banyak menyediakan makanan segar dan sehat secara lebih terjangkau dan lebih menarik? Tentu saja kita berpikir demikian. Anak-anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi baik dan sehat. Penjualan retail makanan yang lebih sehat tidak hanya membantu anak-anak menjadi lebih sehat, tapi juga membuat tubuh kita lebih sehat. Baik, kenapa sudah menyaksikan tayangan video tentang makanan bergizi dan akibat penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang tidak bergizi atau salah makanan. Apa tadi bisa menjawab? Apa tadi? Ada? Bisa tidak? Kalau apa tadi? Bisa sakit apa tadi? Ah, benar. Misalnya lambung ya. Benar anak apa? Kenapa dengan ceritanya? Siapa sih pernah sakit di sini karena salah makan? Misalnya pernah sakit usus buntu atau sakit lambung, sakit mah. Nih, karena salah makan atau mencet bisa juga. Misal coba cerita. Saya pernah apa misal? Misal pernah apa? Misal pernah makan ini, kemudian itu. Wah, saya berani cerita. Ayo. Siapa yang berani nilainya yang menilai? Siapa pernah sakit di sini? Mungkin karena makan permen terlalu banyak dan iya, dirawat sama ibu. Dan dia coba cerita. Dia kenapa? Kenapa? Pernah sariawan? Kenapa? Kenapa kan? Permen sariawan
jawaban yang kurang jelas mungkin ya. Misal pernah keracunan makanan. Misal pernah keracunan makanan karena makan apa? Makan sosis. Iya. Ada lagi yang apa? Ini cerita. Tunggu. Nah, jadi tadi anak apa sudah menyaksikan video. Jadi anak apa secara keseluruhan sudah memahami ya mana makanan bergizi dan makanan tidak bergizi. Makanan bergizi itu tadi apa? Harus syaratnya higienis, tidak memakai bahan pengawet, tidak menggunakan bahan pewarna ya. Yang tidak bergizi itu mengandung banyak minyak, menggunakan pewarna, makanan siap saji, kemudian pengawet iya, makan yang dijual luar sekian itu tidak bergizi, mie instan tidak bergizi. Nah, jadi tadi anak apa nanti apa nilai tugasnya KPD-nya tadi. Sebelum apa tutup pembelajaran, apa yang ditanya dulu? Ada apa anak apa yang bertanya tentang makanan bergizi dan tidak bergizi? Ada yang bertanya sama apa tentang makanan bergizi dan tidak bergizi? Apa jelaskan? Tidak, betul ya. Nah, sekarang refleksi kita sebelum tutup pembelajaran. Kita ulang lagi yang ini ya. Tadi anak apa secara keseluruhan sudah menjawab ya. Nih, apa pendapatmu tentang makanan ini? Ada presiden, angkat tangan. Kan kita belajar. Misal, apakah makanan ini enak? Ya, apakah makanan ini sehat? Tidak. Apa terjadi kalau kamu terlalu sering makanan ini? Misal, ya, ini makanannya digoreng menggunakan minyak ya yang terlalu banyak, kemudian menggunakan tepung yang banyak. Tidak baik mengkonsumsi tepung terlalu banyak karena bisa menyebabkan salah satunya obesitas atau kegemukan, batuk, mungkin bahkan memicu penyakit berat seperti penyakit jantung. Ya, apa? Kemudian yang selanjutnya, apa pendapatmu tentang makanan ini? Angkat tangan. Ada? Apakah makanan ini enak, Dek? Tidak. Apakah makanan ini sehat? Tidak. Tidak ada dalilnya ya. Apa yang terjadi jika ada terlalu banyak makan ini di sebelah ini? Sakit perut karena apa? Pedasan atau banyak bahan gizinya ya, atau sasanya. Ya, jadi benar apa? Mie-nya itu atau chicken itu tidak baik untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Karena bisa menyebabkan sakit perut. Selanjutnya yang terakhir ini, apa pendapatmu tentang makanan ini? Apa? Ini apa makanannya? Salad sayur atau sayuran ya. Apakah makanan ini enak? Apakah makanan ini sehat? Iya. Ya. Apakah terjadi jika kamu terlalu banyak makan ini? Vitamin akan masuk banyak ke tubuh kita, akan menyehatkan tubuh kita. Ya, karena buah dan sayuran mengandung banyak vitamin ya. Jadi apa? Mungkin apa ini kurang suka ya makan buah dan sayur. Tapi karena harus dibiasakan, sehingga makanan ini menjadi sehat dan menyehatkan untuk tubuh anak karena mengandungkan vitamin, mineral dan sejenisnya. Nah, sekarang apa tanya satu orang. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran ini? Bisa? Senang. Apa saja makanan dalam isi piringmu sehari-hari? Biasanya makan apa sehari-hari? Ada nasi, ada sayur, ada lauknya, nasi pakai ikan. Ya, apakah sudah sesuai makanan dalam isi piring Anda itu dengan kita pelajari tadi sudah makan bergizi? Benar ada? Sudah. Ya benar. Kalau yang disebutkan ada itu sudah bergizi makanan dalam piringnya. Apakah makanan dalam isi piringmu sudah bergizi ya? Tidak. Udah. Apa saja satu orang lagi yang lagi? Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Yang lagi? Reza. Nah. Apa saja makanan biasa
Ada apa saja? Nasi. Apa lagi? Hah? Nasi ya. Terus? Reza suka sayur tidak? Hah? Nah, tidak. Jadi kalau tidak suka sayur, berarti Reza belum suka makan yang begitu ya. Reza harus biasakan makan sayur ya. Oke, cukup pembelajaran kita hari ini tentang anak-anak perlunya memahami dan memilih makanan yang bergizi seimbang. Kenapa boleh menutup dengan berdoa dulu agar pelajaran kita dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdoa dimulai. Berdoanya selesai. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan apa dapat menerapkannya dalam kehidupan apa tadi. Terima kasih atas perhatian apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat murid belajar lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Sekian dari saya, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak atau Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.